Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat petunjuk yang baik atas apa yang kita kerjakan hari ini. Dan anak-anak ustazah yang mau belajar untuk mendengarkan pembelajaran hari ini, Allah mudahkan. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran anak ustazah, mari sama-sama kita beristighfar agar menjernihkan pikiran dan hati kita. Mari sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga dengan beristighfarnya kita hari ini, Allah memudahkan ustazah untuk menerima pembelajaran dengan baik dan sempurna, serta Allah gugurkan dosa-dosa kita yang hari ini dan yang telah lalu. Seperti biasa, sebelum ustazah memulai pembelajaran, ustazah akan membacakan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 8. Mari sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Yaitu di tafsir Al-Jalalain, di mana di situ dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, jumlahnya sebanyak yang telah disebutkan di dalam hadis, yaitu 99 nama yang baik. Nah, udah tahu nih, ustazah sudah membacakan sebuah penggalan ayat tentang asmaul husna. Ya, hari ini kita akan belajar tentang asmaul husna, di mana yang dikatakan tafsir Al-Jalalain bahwasanya nama-nama Allah itu ada banyak, yaitu ada 99 nama. Hari ini kita akan belajar 3 aja, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami', ya. Insyaallah ustazah akan menjelaskan tentang 3 nama Allah yang terbaik di hari ini, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, ustazah menginginkan anak ustazah itu tahu dan paham apa itu asmaul husna yang kita pelajari, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Lalu tujuan selanjutnya itu ustazah mengharapkan setelah kalian mengetahui apa itu Al-Wahhab, apa itu Al-Alim, apa itu As-Sami', lalu kalian dapat mencontohkan perilaku tersebut sebagai bentuk pengamalan terhadap yang telah kita pelajari, yaitu asmaul husna yang 3, yaitu Al-Wahhab, As-Sami', dan Al-Alim, ya. Nah, sekarang kita akan memulai tentang pelajaran asmaul husna, yang pastinya anak-anak ustazah sudah tahu kan apa itu asmaul husna? Ya, asmaul husna itu yaitu nama-nama Allah yang baik. Yang pertama itu yaitu Al-Wahhab. Nah, siapa yang tahu apa arti Al-Wahhab? Ya, Al-Wahhab yaitu yang Maha Pemberi.
Apa-apa aja ya yang Allah berikan kepada kita. Selain Allah memberikan semuanya yang Allah miliki, Allah tidak mengharapkan imbalan atau balasan dari kita, karena Allah Maha Pemberi, yaitu Al-Wahhab. Kita lihat apa-apa aja ya yang Allah berikan terhadap umatnya atau terhadap semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang pertama itu, kesuksesan. Allah memberikan kita kesuksesan di dunia, apalagi yang kita harapkan di akhirat. Itu salah satu bukti Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Yang kedua, Allah memberikan makan dan minum. Makan dan minum yang Allah berikan di dunia ini itu salah satu bentuk Maha Pemberinya Allah. Yang selanjutnya itu hujan. Hujan yang Allah berikan sangat bermanfaat untuk kehidupan di dunia, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Karena dengan adanya hujan makanya ada pertumbuhan, karena banyak dimanfaatkan oleh kita di dunia. Selanjutnya yaitu udara. Luar biasa, nikmat yang paling besar Allah berikan yaitu udara. Coba kita lihat di sekitar kita, nampak nggak udaranya? Ya, tapi dapat kita nikmati. Mari sama-sama kita rasakan pemberian Allah, yaitu sebuah udara yang segar. Ya, karena kalau udara Allah cabut, apa yang terjadi? Semua yang hidup di dunia ini tidak bisa hidup, karena udara salah satu fungsi kita hidup untuk bernafas, ya. Masya Allah, luar biasa. Allah telah memberikan kita apapun yang di dunia ini, seperti di dalam Al-Quran yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dapat kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 8, ya. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya Allah berdoa. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dari karunia, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di surah Ali Imran ini Allah jelaskan bahwasanya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan semua yang kita inginkan. Nah, walaupun terkadang doa yang kita minta itu masih bukan langsung dikabulkan, tapi disimpan dulu. Dimana di situ kita lihat, berarti kita sebagai hambanya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus meneladani Allah itu dengan sikap hidup kita selalu saling tolong menolong. Lalu kita harus meneladani sikap Allah ini dengan cara yang pertama, yaitu yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, kita memberikan makanan kepada tetangga kita berikan uang sedikit kita untuk orang yang membutuhkan. Yang kedua, suka memberikan sesuatu tanpa orang lain minta. Ini harus terkadang kita memberikan itu ada yang minta dulu baru diberikan. Padahal salah satu yang mencontohkan sikap Al-Wahhab itu dengan tanpa diminta kita langsung memberikan, karena nilai pahala yang tanpa diminta itu lebih besar daripada harus orang lain meminta dulu, ya. Yang ketiga yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita lihat kita memberikannya sesuai kemampuan kita. Misalnya kita ada uang 5.000, ada teman di kelas tidak ada uang jajan, dia ingin membeli minum karena dia sedang haus, kita berikan semampu kita berikan 1.000 atau air minum kita bagikan sama kawan kita. Di dalam kehidupan di rumah kita, apa yang kita lakukan untuk mencontohkan ini tanpa sesuai kemampuan kita? Kita lihat teman kita, apabila dia membutuhkan,
pertolongan, kita bantu dia tanpa harus diminta dan sesuai kemampuan kita. Itu salah satu mencontohkan sikap Al-Wahhab yang dimiliki oleh Allah ya. Nah, yang kedua yaitu Al-Alim. Al-Alim yang artinya Maha mengetahui, memiliki atau memiliki ilmu, yaitu Al-Alim itu Maha mengetahui. Allah mengetahui apa aja yang terjadi di dunia ini, baik yang tidak tampak sama kita maupun yang tampak sama kita. Allah mengetahui apa, suara apa, baik itu yang di dalam gua, baik itu yang di dalam tanah, atau yang kita keluarkan di kehidupan sehari-hari. Allah Maha mengetahui. Mari sama-sama kita dengarkan surah Al-Baqarah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada kami ketahui setelah apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di surah Al-Baqarah tadi sudah baca juga dijelaskan, yaitu Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, di mana dapat kita lihat untuk mencerminkan atau meneladani sikap Al-Alim itu, yaitu kita harus menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita dapat mengetahui semuanya, sehingga apa-apa yang kita ketahui itu menjadi sebuah pengetahuan yang dapat kita miliki di kehidupan kita ini. Nah, salah satu yang mencerminkan kita terhadap sifat atau asmaul husnanya Al-Alim itu, yaitu dengan senantiasa kita suka mencari atau meneliti yang baru ya, suka bertanya, atau kita suka belajar, sehingga ilmu yang kita miliki itu salah satu mencerminkan Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Di sini dapat kita lihat itu sifat-sifat yang meneladani tentang perilaku sehari-hari Al-Alim itu. Yang pertama, menuntut ilmu. Kita belajar, membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, itu salah satu mencerminkan tentang Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Kita ingin mengetahui semua yang ada di dunia ini. Yang kedua yaitu mempersiapkan bekal di dunia dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan di akhirat, yaitu seperti berinfak, berbakti kepada kedua orang tua, sholat, karena sholat itu salah satu yang harus kita kerjakan, karena bekal kita menuju akhirat itu sholat juga ya. Nah, yaitu kemudian mengimani segala sesuatu yang gaib. Gaib itu apa ya? Ya, seperti malaikat. Kita dapat melihat gak malaikat? Tidak. Nah, tapi kita mengimani bahwasanya malaikat itu ada, atau kita mempercayai, atau kita tahu nih, yakin nih bahwasanya juga ada, Allah menciptakan jin, di mana jin itu tidak bisa kita lihat, atau setan juga salah satu musuh kita yang tidak dapat kita lihat. Makanya Allah mengatakan setan itu musuh kita. Nah ya, itu salah satu juga contoh kita mengimani bahwasanya kita mengimani segala yang gaib dan nyata. Kalau nyata yang dapat kita lihat ya. Nah, oke. Itu salah satu contoh penerapan sikap Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama menuntut ilmu dengan sebaik mungkin dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua apa? Yaitu mempersiapkan bekal di dunia untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Yang ketiga, mengimani segala yang gaib dan nyata. Itu salah satu perilaku sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan Al-Alim ya. Yang ketiga, As-Sami', yaitu mendengar, di mana Allah mendengarkan semua
yang hambanya minta ya, itu berupa doa, permintaan, Allah Maha mendengar. Selain Allah mendengar doa kita, Allah juga dapat mengetahui dan mendengar baik itu dengan doa yang bahasa yang berbeda-beda. Nah, ya, jadi kalau kita ingin berdoa dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda itu jangan khawatir, karena Allah Maha mendengar. Allah mendengar suara manusia baik itu yang keras maupun yang kecil sekalipun, dan Allah juga mendengar bahasanya tumbuhan, hewan, dan jin sekalipun. Allah mendengar apa yang mereka bicarakan. Nah, baik, di sini kita dapat melihat di surah Al-Anbiya ayat 4. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh wa huwas samiul alim. Yang artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, seperti yang telah arti surah Al-Anbiya ini, Allah mengetahui apa yang ada di langit, Allah Maha mendengar apa yang ada di langit maupun ada di bumi, karena Allah mempunyai sifat as-sami', yaitu Maha mendengar. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita apa untuk meneladani perilaku as-sami' ini, yaitu kita harus menjadi orang yang senantiasa mendengarkan pendapat orang lain atau senantiasa mendengarkan curahan orang lain. Mungkin ada teman kita yang ingin bercerita, kita sebagai pendengarnya harus mendengarkan. Jangan nggak mau, hari ini nggak mau mendengarkan, hari ini saya ingin bermain saja. Nah, itu tidak mencerminkan sifat as-sami' yang dimiliki oleh Allah. Nah, salah satu contohnya itu apa ya? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya contoh mencerminkan atau meneladani sikap as-sami' itu yaitu kita mendengar baik curhat teman, curhatan kawan kita. Nah, kita menjadikan pendengar yang baik. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya salah satu mencerminkan atau meneladani Asmaul Husna as-sami' itu mendengarkan curahan teman ya. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari juga ada banyak loh. Nah, yaitu mendengarkan yang pertama itu yang mendengar yang baik-baik, yaitu suara azan. Suara azan itu yaitu suara panggilan kita untuk sholat, di mana kalau kita sedang beraktivitas, kita mendengarkan suara azan, kita harus mendengarkannya sampai selesai, karena di situ akan ada pahala di dalamnya. Karena seperti yang dikatakan bahwasanya kalau kita menjawab azan, Allah juga akan menjawab kita. Nah, yang kedua, mendengarkan orang yang sedang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, karena kenapa? Kalau kita mendengarkan orang mengaji itu juga akan mendapatkan pahala. Ya, karena pahalanya orang mengaji sama seperti kita juga mendengarkan. Kalau seandainya nanti seumpamanya ada yang salah, dapat kita perbaiki ya. Oke. Yang ketiga yaitu mendengarkan khutbah ya. Mendengarkan khutbah misalnya untuk abang-abang nih sholat Jumat, kalau waktu saat khutbah sudah dimulai, jangan ambil tempat duduk untuk tidur, tapi harus mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah itu
salah satu cerminan kita dengan sifat as-sami, yaitu mendengar yang baik-baik. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu mendengarkan yang baik-baik. Yang kedua apa? Nah, menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin. Kita lihat pada gambar. Nah, baik itu berbicara kepada orang tua maupun kepada sesama teman, kita harus menjaga perkataan kita dan senantiasa selalu kita ucapkan dengan perkataan yang baik-baik, sehingga orang mendengarnya merasa tenang, tentram, dan dapat menerimanya dengan baik. Nah, yang ketiga itu yaitu tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah dan senantiasa berdoa. Ya, selalu berdoa sampai rahmat Allah itu senantiasa terjalan kepada kita. Nah, ya. Lalu yang ketiga yaitu tidak tuli atau kita tidak cuek terhadap orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Seperti yang saya bilang tadi, dengan memberikan sedikit harta kita kepada tetangga atau sesama muslim, kita salah satu sudah mencerminkan sikap atau sifat Asmaul Husna As-Sami, ya, Maha mendengar. Setelah kita mempelajari tadi itu tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Asmaul Husna As-Sami, itu dengan mendengarkan yang baik-baik. Yang kedua tadi apa? Yaitu menjaga perkataan dan perbuatan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah dan senantiasa selalu berdoa. Yang terakhir yaitu tidak cuek atau tidak mau atau acit-acit terhadap saudara kita yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Masya Allah, luar biasa. Ustaz sudah menjelaskan tadi Al-Wahhab, yaitu Maha memberi, Al-Alim Maha mengetahui, dan As-Sami' Maha mendengar. Nah, di sini ada LKS yang Ustazah berikan kepada kalian, yaitu berupa video, ya. Video tentang perilaku atau perilaku kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ketiga sifat Asmaul Husna itu. Dan kalian berikan satu contoh aja. Al-Wahhab satu contoh, As-Sami' satu contoh, Al-Alim satu contoh. Buat dalam bentuk video dan kirimkan ke grup kita. Nah, alhamdulillah saya sudah menjelaskan ketiga Asmaul Husna yang tadi sudah saya jelaskan. Apa ya kesimpulan hari ini? Setelah kalian mengetahui apa itu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami', kalian dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan mendengarkan yang baik-baik, giat menuntut ilmu, senantiasa berbagi dengan teman. Nah, itu sudah mencerminkan kita telah mencerminkan atau kita sudah melakukan atau sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang baik tersebut atau nama-nama Allah yang baik tersebut, ya. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah ucapkan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada perkataan Ustazah yang kurang jelas atau cepat-cepat atau belepotan. Itu semuanya datang dari Ustazah, dan semua kebenaran itu hanya datangnya kepada Allah, dari Allah. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.